kadang orang itu kan ada yang referensi langsung cari di Google, cari di Instagram. Nah itu pengaruhnya sangat besar sekali. Nah makanya Jerambah ini untuk hadir untuk mengembangkan ya ajaran yang telah diajarkan di Pondok Mongmong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman di segmen baru media Jerambah Mongmong. Ada segmen podcast teratai tempat Jerambah santai. Bersama kami akan yang memandu saya Fatur Rahman, dan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Gus Ibnu Qayyim. Gimana Gus, sehat? Alhamdulillah. Puasa lancar Gus ya? Lancar, alhamdulillah. Meskipun banyak halangan atau sering kemana-mana, lancar Gus ya? Lancar, banyak godaan, banyak sembarang. Kenapa tamu istimewa? Karena beliau ini adalah salah satu dari penggagas atau founding father lah istilahnya dari media Jerambah Mongmong itu sendiri ya Gus ya. Begini Gus, sebenarnya latar belakang didirikannya media Jerambah Mongmong itu apa sebenarnya? Ya, jadi sebelumnya saya jelaskan awal mula berdirinya Jerambah Mongmong. Ini Jerambah Mongmong yang media ya, bukan lantas Jerambah yang jadi pondok sekarang kamu. Asrama itu Jerambah juga kan namanya. Iya. Awal mula sebelumnya telah ada dari teman-teman alumni itu sudah mendirikan Yasat Media punya Surabaya, kemudian juga ada Ikrada yang punya Jakarta. Lalu dari teman-teman itu awalnya berinisiatif untuk mendirikan media yang gabungan seluruh alumni. Lalu dari sana muncullah sebuah rembukan atau bahasa Maduranya penggerembek. Awalnya itu bagaimana ini mau membentuk suatu media yang isinya itu gabungan semua alumni. Berarti antara Surabaya, Jakarta, Madura itu betul, digabung gitu. Mau digabung. Kemudian saya juga dilibatkan. Lalu saya punya gagasan baru lagi sebenarnya. Tanggung kalau cuma alumni. Soalnya di Jakarta sudah punya, Surabaya sudah punya. Bagaimana kalau seandainya dibuat atas nama pondok pesantren? Resmi milik pesantren gitu. Resmi milik pesantren. Kan pada saat itu belum ada, di Mongmong itu belum ada media sosial. Ya resmi gitu ya. Ya. Kemudian rembukan panjang sampai mengadakan beberapa kali pertemuan yang di parkiran itu di selatannya Barokah. Itu dilibatkan semua dari Surabaya, Madura, Jakarta hanya informasi lewat WhatsApp via WA. Berarti prosesnya itu agak alot Gus ya, agak lama ya. Tiba-tiba jadi enggak gitu. Enggak langsung jadi seperti. Ada yang tetap ngotot media alumni, ada yang setuju untuk dibuatkan untuk pesantren. Karena gini, Kang Fatur, kalau langsung ke pesantren itu dari teman-teman alumni belum berani karena urusannya nama pondok seperti itu. Nama pesantren ya, nama besar pesantren, ya. Kaitannya nanti dengan Duriyah, dengan masyayikh, dengan pengasuh. Akhirnya sebagian teman-teman yang merasa takut di situ, belum berani untuk melangkah membuat media Darul Manan. Akhirnya inisiatif jenengan baru timbullah media atas nama Jerambah Mongmong itu. Ya sebelum itu bukan satu pertemuan, ada beberapa pertemuan. Oh berarti tidak selesai ya.
pertama agak clear, besoknya dibahas lagi. Akhirnya keputusan akhir itu muncul ya seperti yang tadi, maksudnya ingin membuat atas nama pondok pesantren. Sudah deal, namun belum langsung bisa berdiri saat belum itu. jalan. Ya, Jadi cuman belum jalan gitu. ya. Yang langkah terakhir itu sebenarnya untuk membentuk, yakni izin dari pengasuh. Lah itu berarti tanggal resmi berdirinya Jaran Mbah Mongmong itu, media Jaran Mbah Mongmong itu sebenarnya tanggal berapa ya kira-kira kalau ingat? Kalau berdirinya ya karena itu dadaan serba Cepat-cepat langsung ya. Ini berdirinya belum berani posting kalau belum Ada dapat izin gitu. izin dari pengasuh ya. Akhirnya ada proses izin ke Iya. Masjid gitu. Nah, prosesnya itu gimana izinnya itu? Awal izin ini kan masih saling Kontroversi ya. iya, agak maksudnya dorong-mendorong ada, gitu. iya. Ya akhirnya dari saya meminta para gawages muda sebelumnya minta pendapat bagaimana, akhirnya banyak setuju, seperti dari Kak Minan, Kak Afif itu setuju semua Setuju untuk mendirikan untuk mendirikan media. Akhirnya Swan itu. Saya beranikan diri saya sendiri. Berarti karena jenengan sendiri ya yang Swan? Ya alhamdulillah seperti itu. Karena ngajak teman-teman alumni gak ada yang Mau ya, Ya, agak takut diusungkan lah. Betul. Nah saat itu saya ceritakan pas izin itu saat setelah jemaah maghrib ya, Sholat maghrib ya, di masjid kan yang imami pengasuh itu Farul Razi. waktu masih aktif, santri aktif apa udah liburan? Ya itu sekitar bulan Juli 2020. Tanggalnya saya juga gak ingat pas Juli gitu ya. Juli 2020 berarti. Kemudian saya izin saat itu setelah jemaah, kami izin mau mendirikan media online Resmi. ya. Beliau masih menanyakan gunanya untuk apa. Ya kami jelaskan untuk yang pertama untuk mengenalkan pesantren, karena sekarang sudah zamannya ya Media semua ya sekarang ya. Iya. Yang efektif memang media. Terus mengenalkan sejarah Pondok Mongmong ya, Pondok Mongmong. Kemudian beliau nanya lagi, kalau udah jelasin semua itu mau apa? Saya agak bingung awalnya. Ya banyak manfaatnya, nanti bisa diisi Kak Tribune para masyayikh, ada pesan-pesan yang tidak tersampaikan sekarang gitu iya. ya, Barangkali ada alumni yang butuh motivasi nanti ketika buka Jaran Mbah Mongmong menemukan di situ. Akhirnya di situ. Lalu kemudian beliau ya udah, untuk yang sejarah itu nanti ke rumah mau dibahas lebih lanjut, seperti itu. Maksudnya dari beliau, dari pengasuh mau bahas lanjutan tentang iya. itu. Tapi Beliau yang ngisi apa maksudnya? Jadi dari kami sudah ada referensi sejarah Ya. untuk ditampilkan di Jaran Mbah Mongmong, tuh diposting. Lah mendengar itu beliau langsung apa bahasanya, menghendaki untuk melihat isi postingan yang sebelum diposting ya. Sebelum posting yang ya, mau diposting. disoankan dulu gitu ya. Ya. Lalu esok harinya saya dengan Kak Minan itu persiapan matang, mengetik-ketik semuanya, lalu disuankan ke beliau. Akhirnya ini nanti yang akan diposting pertama. Terus postingan pertama itu respon beliau gimana? Nah, setelah saya soan saat itu, intinya singkat kata
beliau langsung setuju dengan postingan itu. Lalu saya matur kalau nama medianya Jerambah Mongmong. Jerambah Momong lah. Ini yang Ini. agak unik emang, kok Jerambah Momong gitu. Itu kenapa itu? Asal usulnya kok bisa timbul inisiatif namanya kok Jerambah, enggak nama pesantren gitu, gimana itu, Mas? Dari kami sendiri itu melihat ya referensinya pondok-pondok yang lain juga. Kalau di Langitan itu identiknya dengan menara pondoknya. Menara pondoknya. Menara Akhirnya di pondok. sana ada nama medianya Menara Langitan seperti itu. Oh iya, kayak di Dirboyo Ya, juga kayaknya di gitu ya, di gerbang Dirboyo Serambi. Serambi. Oh Identiknya. yang unik Serambinya Ya, gitu. Serambinya yang teman-teman alumni itu yang ingat ketika di Lirboyo Serambinya. Oh gitu. Kalau di Langitan menaranya. Kalau di sini di Darul Mana Akhirnya saya punya inisiatif Jerambah aja Jerambahnya. gitu. Berarti gitu asal Ya. usulnya. Artinya supaya teman-teman yang udah berhenti itu langsung kalau lihat media yang namanya Jerambah langsung ngomong ingat gitu. ngomong ya. Iya. Lalu saya matur Kang Fadur ke beliau, kok Jerambah? Kok gak nama Darul Manan atau mungkin nama baru apa, Al-Ittihad atau apa? Kok Jerambah? Ya itu saya utarakan biar ingat kalau Mongmong ini identiknya dengan Jerambah ya. Memang rata-rata yang diingat itu memang yang agak-agak unik. Lah gitu. yang unik memang dari zaman pendirinya ya, dari zaman Ki Abdul Manan. Abdul Manan itu sudah ada. Berarti Jerambah. sudah berapa tahun itu ya Jerambah itu? Ya 1 abad lebih seperti. Luar biasa. Karena referensi yang ada berdirinya itu 1907. Referensi yang ada. Sampai sekarang Jerambahnya masih berdiri kokoh dan ditambah kokohnya lagi dengan medianya Jerambah Mongmong. Jerambah Gitu ya. Mongmong. Luar biasa. Kemudian gini Gus, ini kan sekarang sudah zamannya media dan akhirnya di sini Ki Mongmong juga mengadakan ada media Jerambah Mongmong. Itu sebenarnya pengaruh media itu seperti apa untuk zaman-zaman yang agak milenial ya, agak Ya. sekarang ini? Jadi sekarang ini pengaruhnya bukan hanya lewat seperti pengajian atau halakoh. Kadang orang itu kan ada yang referensi langsung cari di Google, cari di Instagram. Nah itu pengaruhnya sangat besar sekali. Nah makanya Jerambah ini untuk hadir untuk mengembangkan ya ajaran yang telah diajarkan di Pondok Mongmong. Banyak seperti apa ya, takutnya khawatir alumni nanti misalkan di Instagram misalkan atau Facebook lah yang banyak itu, malah teman-teman itu mencari dari ustadz-ustadz Wahabi itu kan bahaya sekali. Iya betul. Padahal manhaj para masyayikh Mongmong tidak demikian. Di Mongmong kan dari dulu sudah Ahlus Sunnah ala Nahdlatul Ulama seperti itu. Iya. Artinya berarti memang pengaruhnya sangat besar Iya, media. sangat besar sekali. Karena memang jadi referensi untuk zaman sekarang. Nah buka-buka itu sekarang memang kalau ngobrol berdua itu enggak ngobrol kalau nongkrong sekarang, memang sama-sama HP semua. Itu yang saya khawatirkan di situ. Iya. Takutnya malah mondok di Mongmong 10 tahun. Pulang cari Ustadz Wahabi langsung fanatik itu gara-gara bahaya. lihat followernya banyak gitu. Followernya banyak. Ya memang media berarti sangat besar pengaruhnya. Sangat besar sekali. Lah kemudian adanya media Jerambah Mongmong itu kan media dakwah ya sebenarnya. Bisa dibilang gitu guys ya. Ya, untuk saat ini fokusnya masih ke semuanya. Ada media informasi, dakwah, silaturahim alumni gitu. seperti itu. Lah sebenarnya sasaran media Jerambah Mongmong itu sasarannya
kalangan apa, kalangan untuk Iya. alumni apa, santri apa, halayak umum atau Iya. pemuda apa gimana itu? Untuk saat ini fokus dari Jerambah itu saya kira ya awalnya untuk santri dan alumni, Ya, secara khusus untuk santri dan alumni. Nanti kedepannya insya Allah tambah melebarkan saya bisa mudah-mudahan. untuk semua kalangan ya. Semoga saja seperti itu. Namun khusus sekarang fokus utamanya ya di situ untuk alumni, untuk teman-teman santri seperti itu. Barangkali kemarin itu Kang Bedur kan Ya. pas corona belum bisa mudik yang di luar kota. Barangkali lihat Jerambah Mongmong Kangennya ya, bisa terobati gitu ya guys ya, betul. Emang bagi santri atau alumni yang jauh dari pesantren mau ke pesantren tidak bisa, itu memang agak kangen gitu guys. kangen nanti. Mungkin nanti kalau ada Jerambah Mongmong itu Bisa bisa lihat di iya, Jerambah. kangennya terobati, apalagi nanti bisa kesini sowan-sowan gitu. Ya. Kemudian kan sekarang sudah ada podcast juga ini Gus. Ini pertama kali ya, luar pertama biasa. kali Mudah-mudahan jalan perdana. terus Gus. Pesan, mungkin ada pesan bagi santri atau alumni atau bagi kita semua gitu. Pertama ya saya harap kepada teman-teman santri dan alumni untuk mensupport media sendiri seperti itu. Dukung. Ya mendukung itu dengan artian menyukai, Like, like, komen. follow seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk selalu ingat dan bertawassul kepada para guru, para masyayikh. Karena hubungan kita dengan masyayikh itu, kita tidak mungkin selalu ngaji di depan masyayikh, kan tidak. Iya. Selalu bertatap muka tidak mungkin. Ya harapannya dengan bertawassul, dengan mengirim Fatihah kepada masyayikh itu dapat menjalin hubungan batin kita dengan para guru seperti itu. Ya itu sangat penting sekali saya kira. Biar tidak putus antara hubungan guru dan murid gitu Gus ya. Ya. Jadi intinya Jerambah Mongmong itu media yang mungkin bisa menyatukan kembali, jalin silaturahmi antar santri, antar alumni, dan bisa juga nanti bisa lebih besar lagi menjadi media dakwah yang bermanfaat bagi halayak umum gitu. Tapi khususnya bagi santri dan alumni gitu Gus ya. Luar biasa. Mudah-mudahan tetap jalan Gus Ya, dan amin. terima kasih waktunya Gus loh. Ini sudah repot-repot datang di podcast kami ya. Ini besok mungkin bisa podcastnya lanjut ke siapa lagi gitu Gus. Ya nanti ke depan insya Allah gawagis muda diundang Di sini ya mungkin bisa mengobati kangen-kangen teman-teman gitu ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Gus ya. Teman-teman teratai tempat Jerambah santai yang saya hormati, kami selaku host pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.